Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, sehat selalu, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Litina Nena dari tingkat 2B. Di sini ada teman-teman kelompok saya. Saya Marina Sunarti, Saya Nuryanti, saya Maria Angelina Borema, saya Natalia Siti. Di sini kami akan memaparkan materi tentang tanah longsor di daerah pegunungan. Skenario yang tanah longsor di daerah pegunungan. Hujan deras memicu tanah longsor yang menimbun rumah warga dan menutup akses jalan. Evakuasi terkendala, medan sulit, dan cuaca buruk. Pada fase awal, ditemukan korban luka berat dan kematian. Pelayanan kesehatan sangat terbatas. Dalam beberapa minggu, korban selamat mengalami infeksi luka dan stres berat. Dalam beberapa bulan, masalah gizi mulai muncul dan gangguan mental mulai muncul akibat pengungsian berkepanjangan. Dalam jangka panjang, disabilitas dan kondisi sosial ekonomi menurun berdampak pada kesehatan masyarakat. Upaya regulasi dan edukasi kesiapsiagaan dilakukan. Definisi tanah longsor. Jadi tanah longsor itu adalah atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah bentuk pemindahan massa bantuan atau tanah yang terjadi secara tiba-tiba dengan volume yang besar. Sedangkan untuk faktor-faktor yang memicu terjadinya tanah longsor itu yang pertama, kondisi lereng tanah yang miring atau curam. Yang kedua yaitu curah hujan secara terus-menerus. Dan ketiga yaitu keairan lereng seperti rembesan air atau mata air pada lereng. Dan yang terakhir yaitu gempa bumi. Berikut ini adalah ada beberapa dampak-dampak yang bisa terjadi akibat tanah longsor. Jadi yang pertama itu ada dampak langsung. Dampak langsung ini adalah yang paling terlihat pada saat atau segera saat bencana. Itu yang seperti yang pertama itu korban jiwa dan cedera fisik. Nah, tanah longsor ini menyebabkan korban meninggal akibat tertimbun material tanah dan juga menyebabkan luka berat seperti cedera kaki, terus cedera kepala, dan resiko hipotermi karena hujan dan cuaca dingin. Terus yang kedua itu kerusakan infrastruktur kesehatan. Nah, puskesmas atau fasilitas kesehatan itu rusak atau tertimbun. Peralatan medis juga itu hilang dan tenaga kesehatan terdampak atau sulit mencapai lokasi. Terus yang ketiga itu ada gangguan akses. Nah, di gangguan akses ini jalanan tertutup, material longsor, ambulans dan bantuan sulit masuk. Distribusi obat dan makanan terhambat. Nah, yang keempat ini ada masalah kesehatan akut. Masalah kesehatan akut itu seperti akan terjadi itu shock dan panik. Trauma karena kehilangan keluarga, ketakutan akan longsor susulan. Reaksi stres atau akut itu seperti menangis, terus itu sulit tidur. Dampak yang kedua yaitu dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek yaitu akibat konsekuensi yang muncul segera setelah bencana muncul, biasanya dalam hitungan hari, minggu setelah bencana. Setelah fase awal muncul, dampak jangka pendek berkaitan kondisi lingkungan dan sosial pasca bencana. Dampak jangka pendek yang biasa terjadi yaitu yang pertama, penyakit yang ditularkan melalui air. Penyakit yang biasa ditularkan melalui air yaitu yang pertama, penyakit ISPA. Yang kedua, ada penyakit diare. Yang ketiga, ada campak. ISPA itu tuh bisa terjadi, ISPA itu tuh gangguan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, itu tuh akibatnya karena genangan air, setelah itu cuacanya dingin, kemudian ada debu sehingga menyebabkan saluran pernapasannya itu terganggu. Setelah itu diare. Diare itu terjadi karena mengonsumsi air-air yang tidak higienis karena terjadinya bencana tersebut. Setelah itu yang kedua, penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti demam berdarah, kemudian ada malaria. Itu karena di daerah tersebut itu karena terjadinya curah hujan yang secara terus-menerus sehingga menyebabkan daerah tersebut itu tuh mengalami terdapat genangan air. Setelah itu kurang-kurangnya adanya pengadaan kelambu sehingga seorang itu dapat mengalami demam berdarah dan penyakit malaria. Yang berikut ada penyakit kulit. Penyakit kulit itu seperti gatal-gatal, kemudian ada jamur. Itu tuh disebabkan karena airnya itu kurang bersih karena terjadinya bencana tadi sehingga airnya itu tuh kotor sehingga tidak higienis. Yang berikut itu kekurangan pangan dan gizi.
Penyebabnya itu karena kekurangan makanan dan akses jalanannya itu tuh yang kurang lancar. Yang berikutnya itu perubahan penyakit kronis. Perubahan penyakit kronis itu seperti penderita hipertensi, diabetes, asma yang tidak mendapatkan obat rutin selama terjadinya bencana. Yang berikutnya ada masalah kesehatan ibu dan anak karena yang pertama, ibu hamil kesulitan melakukan akses pemeriksaan. Setelah itu, resiko persalinan tanpa tenaga medis. Kemudian, setelah itu, bayi juga bisa berisiko kekurangan ASI atau imunisasinya terkurang. Baik, yang berikutnya itu adalah dampak jangka menengah. Jadi, dampak jangka menengah ini adalah berfokus pada penyakit yang menular dan masalah sanitasi akibat kerusakan infrastruktur. Jadi, seperti yang pertama itu penyakit menular. Jadi, teman-teman, penyakit menular itu adalah penyakit akibat kerusakan sanitasi, di mana tanah longsor merusak akses air bersih dan fasilitas sanitasi sehingga terjadi kontaminasi antara air dan makanan, sehingga dampaknya itu adalah diare, demam tifoid sama hepatitis A. Terus selain itu adalah ada kondisi pengungsian tadi, pengungsian berkepanjangan yang menyebabkan meningkatnya risiko seperti ISPA, campak dan juga penyakit kulit. Itu adalah penyakit yang menular pada saat terjadinya longsor. Yang berikutnya itu adalah masalah gizi. Jadi di mana akses distribusi pangan terganggu dan lahan pertanian rusak akibat longsor tadi. Jadi akan terjadinya itu kekurangan bahan makanan. Yang kedua yaitu meningkat risiko malnutrisi. Terus dan yang paling rentan terkena masalah gizi ini adalah yang pertama itu ibu hamil, balita, anak-anak dan juga lansia. Yang berikutnya itu penyakit berbasis vektor. Jadi penyakit berbasis vektor ini adalah lingkungan yang lembab dan genangan air yang menjadi tempat berkembangnya nyamuk, sehingga terjadinya itu demam berdarah, habis itu malaria dan juga leptospirosis. Yang berikutnya adalah gangguan kesehatan mental, ya di mana korban mulai menunjukkan dampak psikologis akibat trauma bencana seperti stres berat, yaitu kecemasan, depresi, gangguan pola tidur. Jadi ini adalah dampak jangka menengah pada saat longsor terjadi. Baik, yang berikut itu ada dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang mencakup konsekuensi kesehatan kronis dan perubahan signifikan pada sistem kesehatan. Seperti yang pertama, gangguan kesehatan mental kronis seperti PTSD, depresi kronis, gangguan kecemasan jangka panjang. Yang kedua, ada masalah kesehatan kronis dan menular seperti hipertensi dan diabetes tidak terkontrol. Distabilitas akibat cedera permanen, penyakit jantung meningkat akibat stres dan kondisi ekonomi. Yang ketiga itu ada kerusakan sistem layanan kesehatan seperti fasilitas tidak segera dibangun kembali, kekurangan tenaga medis, akses layanan kesehatan tetap terbatas. Dampak pada kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko tinggi tanpa pengawasan seperti angka kematian ibu dan bayi meningkat. Kurangnya akses kontrasepsi. Yang berikut itu respon cepat atau fase akut. Respon cepat dilakukan segera setelah bencana terjadi, berfokus pada penyelamatan nyawa dan penanganan medis darurat, seperti tim medis darurat. Tim medis darurat itu seperti kelompok tenaga kesehatan, itu seperti dokter, perawat, relawan medis yang segera memberikan pertolongan pertama untuk korban luka dan menyelamatkan nyawa setelah bencana terjadi. Yang kedua itu pendirian fasilitas kesehatan darurat, membuat pos kesehatan atau tanda medis sementara di lokasi bencana untuk korban karena rumah sakit mungkin rusak atau korban terlalu banyak. Terus yang ketiga itu sistem komunikasi dan koordinasi, mengatur komunikasi antara tim medis, SAR, pemerintahan agar bantuan berjalan teratur, cepat dan tidak tumpang tindih.
keempat itu pengendalian penyakit menular. Itu seperti kita mencegah penyebaran penyakit di tempat pengungsian, misalnya dengan menjaga kebersihan, menyediakan air bersih, vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang berikutnya, kesiapsiagaan jangka panjang. Kesiapsiagaan adalah upaya sistematis yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk membangun kapasitas dalam menghadapi potensi dampak di masa depan. Seperti yang pertama, analisis risiko dan pemetaan bencana. Hal yang bisa dilakukan yaitu identifikasi wilayah yang rawan longsor, kemudian pembuatan peta risiko, yang berikutnya perencanaan relokasi ke daerah aman. Setelah itu, pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan bisa dilakukan yaitu yang pertama, edukasi kesiapsiagaan masyarakat, simulasi evakuasi, kemudian pelatihan pertolongan pertama. Berikutnya, penguatan infrastruktur kesehatan. Penguatan infrastruktur kesehatan bisa dilakukan yaitu membangun fasilitas tahan bencana, kemudian sistem peringatan dini, kemudian membuat jalur evakuasi. Berikutnya, penyimpanan logistik medis. Yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, stok obat dan alat-alat medis. Kemudian yang kedua, gudang logistik medis. Berikutnya, sistem distribusi cepat. Yang berikutnya, integrasi kesehatan mental. Yang bisa dilakukan yaitu melakukan layanan konseling berlanjutan, kemudian dukung psikososial dari korban bencana, kemudian melakukan pengungsian. Setelah itu, program pemulihan trauma jangka panjang. Tanah longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah bentuk pemindahan massa bantuan atau tanah yang terjadi secara tiba-tiba atau volumenya besar. Bencana tanah longsor menimbulkan dalam beberapa tahap, mulai dari korban jiwa dan cedera hingga penyakit menular, gangguan gizi, dan masalah kesehatan mental. Penanganan cepat dan pemulihan berkelanjutan sangatlah diperlukan untuk mencegah dampak jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.